Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan kembali ada di dalam acara Mezbah Doa. Mari kita siapkan hati kita dimanapun kita ada hari ini. Yuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan kita mendengarkan pesan Tuhan buat setiap kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keadaan yang kami alami. Kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu yang luar biasa, yang Kau limpah-limpahkan, dan setiap kebaikan-Mu yang sungguh kami rasakan kasih setia-Mu yang luar biasa. Terima kasih pada hari ini kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu di Mezbah Doa ini. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami semua ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengurapi setiap kami, menjamah hati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa penyembahan kami kepadamu. Terima kasih untuk hari ini, di mana hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Ajar kami untuk kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ya Yesus, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku
ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dalam mengenal-Mu lebih dari segalanya. Uriaralamaya Shana, oh Yesus, Yaralalamaya Shana, Yaralamaya Se. Oh, kami menyembah. Uriamaka Seraralamaya Ralamaya Shana, Ralabaralabaralama. Kinananalamaya Shana, Naradiaralabuya Shana. Uriaranamaya Ranaramaya Shiraralawuralakaya Kalawose. Yararalamaya Shana, Naralaya. Bahwa kami lebih dalam mengenal-Mu. Shiralalamaya Ralamaralamaralamayar. Kami datang padamu, menyembah meninggikan nama-Mu Yesus. Yaralamaya Sana, Kau yang layak kami puja, bahwa kami menghadap tata-Mu, menyembah-Mu Yesus. Oh Yaralamaya Ralamaralamayar. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Shiranananananamaya Shana, Iyanalammo Shikaralalamaralamaya. Haleluya. Terima kasih. Kami datang menyembah-Mu, kami datang tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Yes, ku datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu.
sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Sama-sama datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu, sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. kami angkat tangan, Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. kami angkat tangan, Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. kami angkat tangan, Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku
sekali lagi yuk kita katakan, ku angkat tangan. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku. Kami percaya, Sebab ku percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. hanya Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Hanya Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Mari kita sembah Tuhan. Oh ya ralamaya sandara lara ya. Kau layak terima pujian. Kami angkat hati kami angkat suara kami, memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang terindah bagi setiap kami. Oh, kami datang padamu, berserah padamu. Murabakasandana lama ya lama. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Muriara lama ya sarana ya lama ya. Shigerara lamo kashe kata keara mukase. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship You Lord, kami menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, dan bahkan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan punya rancangan-rancangan yang luar biasa buat setiap hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami mengerti setiap rencana-Mu, dan ajar kami untuk kami berjalan setia di dalam setiap rencana kehendak-Mu ya Tuhan. Bawa kami untuk kami menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang setia, yang terus mengikut Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau terus bawa kami semakin bertumbuh mengenal Engkau. Bawa kami untuk semakin bertumbuh melihat kedahsyatan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga bukan karya Tuhan yang kami lihat, tapi kami lihat pribadi Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, yang sungguh sangat kami kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk kami mengenal-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk kami terus mengenal isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Kristus, menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengar setiap firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengajar kami, Engkau sendiri yang melembutkan hati kami, jamah hati kami dengan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu hari ini membasuh hati kami, membersihkan hati kami, memperbarui pikiran kami, sehingga kami bisa melihat
rancangan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Dan kami melihat Tuhan bekerja dan berkarya menyertai kehidupan kami. Dan saat kami disertai Tuhan, di sana ada perlindungan-Mu buat hidup kami, keluarga kami. Di sana ada penyediaan yang luar biasa buat setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan isi hati-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara semua, luar biasa. Hari ini kita menyembah Tuhan dan saatnya kita mendengarkan sedikit sharing firman pada malam hari ini. Dan di Mezbah Doa ini sebelum kita nanti melihat firman Tuhan, saudara, mungkin setiap saudara pernah mendengar cerita sebuah gunung es. Ya. Gunung es adalah satu es yang beku di permukaan laut, dan saat dia ada di permukaan laut, ujung dari gunung es itu terlihatnya sepertinya kecil. Ya. Tapi saudara, apa yang terjadi kalau ada sebuah kapal yang lewat dan melihat ada gunung es? Kapal itu dari jauh sudah melihat ada gunung es dan dia kemudian harus mengubah arah jalan dari kapal itu untuk menghindari gunung es. Kenapa saudara? Karena gunung es yang ujungnya kecil, kelihatannya ujungnya sedikit yang muncul di atas permukaan air laut. Tetapi di bawahnya ada satu bongkahan gunung es yang lebih besar, bahkan jauh lebih besar daripada ujung yang kelihatan. Sehingga kalau kapal itu sampai menabrak gunung es, saudara, setebal apapun baja dari dinding lambung kapal, kalau itu bertabrakan dengan gunung es, baja itu akan robek, saudara. Dan kalau robek, air laut akan masuk ke dalam kapal. Dan dipastikan kapal itu sedikit demi sedikit pasti akan tenggelam dan karam. Mungkin saudara juga udah pernah lihat filmnya, sampai dibuat film yang namanya Titanic. Satu kapal yang waktu itu terbesar di dunia yang menabrak gunung es dan akhirnya tenggelam dan banyak orang meninggal di sana. Nah saudara, gunung esnya adalah ujung yang kecil yang kelihatan di permukaan air laut. Tapi di bawahnya ada satu bongkahan yang lebih besar daripada gunung es itu. Mungkin kelihatannya cuma 20% yang nampak, tapi di bagian yang tidak nampak di bawah permukaan air laut itu bisa sebesar 80%. Nah, hari ini kita mau lihat firman Tuhan. Kita lihat dulu di dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-33. Saudara, kalau ada Alkitab di sekitar saudara, di dekat saudara, mari yuk sama-sama kita buka Matius pasal 12 ayat 33. Boleh dibacakan Matius 12 ayatnya yang ke-33. Baik, demikian firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah saudara, kita lihat ya, kita mau belajar satu firman hari ini bahwa pohon dikenal karena buahnya. Nah saya kasih judul sharing kita hari ini adalah berakar ke bawah, berbuah ke atas. Nah, kita lihat di sini ada cerita yang disampaikan oleh Yesus, pengajaran yang mengatakan bahwa pohon itu kamu katakan baik jika baik pula buahnya. Tapi pohon itu tidak baik atau buruk atau jelek kalau tidak baik buahnya. Jadi dari buahnya pohon itu dikenal. Nah saudara, di sini ada
dua benda yang disebutkan oleh Yesus. Yang pertama itu buah. Buah itu adalah satu produk yang dihasilkan dari satu proses sekian lama yang terjadi pada pohon. Jadi buah itu adalah suatu hasil proses yang tidak kelihatan. Jadi buah itu muncul karena ada satu proses yang tidak terlihat. Dan buah merupakan hasil akhir dari sebuah pohon. Makanya kita bisa lihat ada pohon mangga karena dia menghasilkan buah mangga. Ada pohon jambu karena dia menghasilkan buah jambu. Ada pohon rambutan karena dia menghasilkan buah rambutan. Nah, jika buah yang diinginkan itu adalah buah yang punya kualitas unggul dan baik, maka kalau kita menginginkan hasil atau buah itu jadi buah yang baik dan unggul, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana merawat pohon dengan baik dan intensif. Nah, ini ada benda yang kedua yang disampaikan Tuhan Yesus, pohon. Jadi buah itu akan menghasilkan satu kualitas jika pohonnya dirawat dengan baik. Jadi kalau tanaman itu diberi pupuk, terus dikasih nutrisi yang cukup, diairi dengan baik, dijaga agar terlindung dari hama dan penyakit, maka semua pemeliharaan itu waktu dikerjakan dengan tekun, konsisten, maka hasilnya, panennya akan berhasil. Dan panennya, hasilnya berkualitas. Nah, saudara, jika hal ini diibaratkan dengan kehidupan kita, maka buah itu adalah kehidupan kita yang nampak di masa kini, masa sekarang ini, yang merupakan hasil dari proses kehidupan kita yang kita jalani sebelumnya. Jadi saudara, sebagaimana saudara ada dan saya hari ini ada, itu karena sebuah hasil dan proses di masa lalu kita. Seperti tadi gunung es yang kelihatan 20%, tapi di bawah itu ada 80% yang kelihatan. Jadi proses yang kita alami dalam kehidupan ini bisa berpuluh-puluh tahun yang lalu. Namun semua itu akan membuahkan keadaan kita di masa kini, saudara. Jadi mari kita lihat kehidupan kita di masa kini. Ya. Itu adalah hasil proses berpuluh-puluh tahun sebelumnya yang kita sudah jalani sekian lama dari umur kita yang sampai hari ini. Jadi hal itu merupakan akar yang menopang kehidupan kita sampai sejauh ini. Jadi saudara, kita lihat nih kehidupan kita. Yuk sama-sama kita cek. Keadaan kita hari ini itu adalah hasil dari kehidupan kita yang sebelumnya. Ya, masa-masa yang kita lalui pada masa lalu. Dan itu adalah yang menopang kehidupan kita hari ini. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus memperhatikan kehidupan kita sungguh-sungguh hari-hari ini. Selama ini bagaimana cara kita hidup? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Selama ini, sudah sekian tahun sampai umur saya hari ini, bagaimana cara saya hidup? Akar yang jenis apa yang sudah menopang hidup saya? Akar yang jenis apa yang sudah menopang hidup kita? Mari kita coba tanya sama diri kita. Jika kita sudah hidup sekian tahun hingga saat ini, hal-hal apa saja sih yang harus diubahkan dalam hidup kita, yang harus kita benahi? Tanpa kita sadar, diri kita ini adalah 20% yang nampak, tetapi 80% adalah hal yang enggak nampak. Kalau di dalam bahasa psikologis,
ada conscious mind dan unconscious mind. Ada pikiran sadar dan pikiran di bawah sadar kita. Hidup kita saat ini yang bisa kelihatan di depan mata kita itu adalah pikiran sadar kita. Tetapi yang membentuk yang lebih dalam lagi dalam hidup kita sekarang ini adalah pikiran atau alam bawah sadar kita. Nah saudara, yuk sama-sama kita coba flashback kehidupan kita coba periksa hidup kita hari ini, di Mezbah Doa hari ini, keadaan kita apapun yang terjadi, yuk sama-sama, gimana cara saya hidup selama ini. Pengalaman masa lalu, pengalaman kehidupan yang buruk di masa-masa lalu, dapat memberikan buah yang buruk di masa kini. Jika tidak benar-benar mengalami pemulihan dan pemberesan, saudara. Jadi, semua kita pasti punya mengalami atau punya cerita dalam kehidupan kita, masa-masa di mana kita terpuruk, jatuh, masa-masa yang penuh dengan ketakutan, masa-masa yang penuh dengan trauma, mungkin atau penuh dengan luka. Itu bisa memberikan dampak atau buah yang buruk di masa kini jika tidak sungguh-sungguh mengalami pemulihan dan pemberesan. Ya. Tanda kita mengalami pemulihan dan pemberesan adalah kita bisa mengambil hikmah atau bisa memaknai pengalaman-pengalaman itu dari sudut pandang atau perspektif yang benar. Ya. Sehingga dan menghasilkan respon yang positif. Ya. Contoh-contoh pengalaman buruk dalam kehidupan kita sering ya menjadi sedikit membentuk hidup kita sekarang ini adalah contoh-contoh dari pengalaman relasi atau hubungan antara orang tua dan anak. Saudara mungkin sudah dibesarkan, setiap kita punya keluarga masing-masing. Kita dibesarkan dalam keluarga yang berbeda-beda, secara kultur, secara bahasa, berbeda-beda. Dan bahkan lingkungan yang berbeda-beda, mungkin dari kota, latar belakang yang berbeda-beda. Dan relasi antara orang tua dan anak itu banyak kompleksnya, ya. Banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan, semasa kehidupan seorang anak di bawah orang tuanya. Lalu ada juga mungkin pengalaman buruk, pengalaman di masa kecil. Ya, mungkin sudah mengalami dibully, sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk dan menakutkan atau bahkan traumatis. Ya. Relasi dengan teman, dalam persahabatan kita, mungkin sudah mengalami hal-hal yang buruk. Atau juga relasi antara suami dan istri. Ya, halo para suami dan istri. Ya. Apakah relasi Anda, hubungan saudara hari-hari ini cukup baik atau sangat dekat dengan istri, dengan suami, pasangan Anda? Yuk, jangan sampai ada relasi yang memburuk atau membuat traumatis. Ya. Kemudian relasi dengan rekan kerja, rekan bisnis. Ada pengalaman-pengalaman buruk yang mungkin dihadapi, terzolimi. Ya. Dan juga mungkin kondisi lingkungan dan sosial yang terjadi. Apakah itu bencana alam? Apakah itu kerusuhan? Saudara, hal-hal ini jika kita tidak benar-benar sungguh-sungguh memulihkan dan membereskan, semua hal ini akan terbawa di dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga membuat kita memiliki respon yang tidak baik saat mengalami satu masalah dan itu memicu. Ya. Hubungan-hubungan yang memburuk, melukai, ya, bahkan trauma perlu dibereskan supaya hidup kita bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi saudara, jangan ada akar pahit di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyimpan akar pahit dalam kehidupan kita, maka kita akan menghasilkan buah yang pahit. Ya, orang itu kita bisa dengar omongannya menyakiti, omongannya kasar, omongannya suka melukai orang lain, ya, omongannya nyinyir, ya, omongannya satir. Ya saudara, itu buah dari
kehidupan masa lalu yang belum dipulihkan, dibereskan, saudara. Jadi mereka menyimpan kemarahan, ada dendam di sana, ada sakit hati di situ, ada dengki di situ. Jadi sehingga ini semua menjadi buah yang buruk dalam kehidupan seseorang. Nah, hari ini pengalaman buruk seperti ini kita harus belajar meresponi dengan perspektif yang benar. Melupakan pengalaman buruk itu bukan berarti kita benar-benar lupa, saudara. Kita ini diciptakan Tuhan punya memori, ya saudara. Nah, melupakan pengalaman buruk itu bukan berarti kita jadi amnesia. Ya, kita lupa sama sekali. Saudara, hari ini coba kita flashback, kita lihat kilas balik hidup kita, ya, supaya kita belajar untuk memaknai. Jadi pengalaman yang buruk itu bisa terpicu atau muncul di dalam pemikiran kita. Dan saat itu muncul, respon kita itu menentukan apakah kita sudah pulih atau kita perlu mengalami pemberesan. Saudara, jadi pada waktu memori itu recall atau memori itu muncul dalam pikiran kita, atau ada satu kejadian yang mengingatkan kita kembali kepada pengalaman tersebut. Waktu kita memiliki respon untuk mengampuni, memberikan pengampunan, menarik pelajaran, mengambil hikmah atau memaknainya, dan move on, maka itu akan membawa kesembuhan buat kita semua. Kalau kita disakiti orang, ya, tentu hati kita terluka. Dan pada waktu kita melihat orang tersebut, rasanya muak. Ya, itu berarti hati kita masih terluka. Dan kita jangan menyimpan hal itu. Kita belajar untuk mengampuni. Belajar mengambil hikmah dari setiap pembelajaran kehidupan yang kita alami. Dan kita belajar untuk memberikan respon yang positif. Hari-hari ini jika ada hal-hal yang terasa sulit untuk dipulihkan, dan kalau Anda memerlukan bantuan, kadang kita nggak bisa pulih itu secara sendiri, saudara. Ada hal-hal yang kita bisa kita handle, kita atasi, dan kita mengalami pemulihan dari Tuhan secara pribadi. Tapi ada beberapa orang yang sangat sulit menghandle atau mengatasi hal-hal seperti ini. Dan orang-orang itu memerlukan bantuan. Gereja kita memiliki tim konseling, saudara. Sudah bisa menghubungi di gereja. Ada tim konseling, mereka yang sudah memiliki pengalaman dan memiliki pendidikan tentang konseling, mereka yang bisa melayani saudara, mereka bisa membantu saudara, dan dipastikan kerahasiaan saudara terjamin, nggak akan diceritakan kemana-mana. Ya, jangan saudara sampai takut dengan problem saudara, nanti diceritakan ke banyak orang, satu gereja tahu semua. Tidak, saudara. Kerahasiaan saudara dijaga, dijamin. Ya, jadi saudara bisa menghubungi orang-orang kalau saudara memerlukan bantuan. Mereka adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan itu kemampuan untuk menolong, sehingga kehidupan Anda menjadi pulih dan menghasilkan buah untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Jadi, yuk kita belajar. Kalau sudah memerlukan bantuan, saudara bisa hubungi di gereja untuk bikin janji, appointment, konseling. Lalu, perlunya kita memiliki kehidupan yang baik dan sehat. Setelah kita mengalami pemulihan, seperti pohon tadi, ya, mungkin ada hama, ada benalu di situ, dibersihkan benalunya, ya, kemudian dibersihkan semuanya, tanahnya digemburkan, ya. Pohon itu perlu dipelihara. Nah, yang kedua, kita perlu untuk memiliki kehidupan yang baik dan sehat. Di dalam kitab Mazmur, ya, saudara, di dalam kitab Mazmur itu dituliskan ada satu pohon yang luar biasa, ya, yang menjadi pohon kehidupan.
Yuk mari kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bisa dibacakan. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Next. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, perhatikan di sini ada satu pohon kehidupan yang ditulis sama Mazmur. Di kitab Mazmur ini diawali dengan tulisan yang luar biasa. Di pasal 1 ayat 1 sampai 3, Mazmur ini Daud menuliskan ada pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja, saudara, apa saja yang dikerjakannya berhasil, yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kita lihat ada satu pohon kehidupan. Mazmur Daud menuliskan di awal-awal dari kitab Mazmur ini. Di situ dipesankan ada satu pohon yang luar biasa yang tertanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah. Daunnya nggak pernah layu. Apa aja yang diperbuat jadi berhasil. Ini adalah satu janji buat kita semua. Kalau kita mau melihara, kita mau memiliki kehidupan yang baik dan sehat, kita perlu melihat satu pohon di dalam Mazmur hari ini. Cara agar kita memiliki kehidupan yang baik, sehat, berhasil, ada di dalam ayatnya yang kedua. Tadi adalah dituliskan, kesukaannya ialah firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, kita perlu memiliki kedisiplinan untuk menanamkan benih firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tadi sudah mengalami pembersihan, pemberesan, pemulihan, kita juga harus mulai menjaga hidup kita agar baik dan sehat. Dengan cara apa? Mazmur mengatakan yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, sangat penting buat kita setelah kita mengalami pemberesan, pemulihan, untuk kita menjaga hidup kita di dalam firman Tuhan, di dalam koridor yang tepat, dalam koridor yang benar, di dalam prinsip firman Tuhan. Jadi kita perlu memiliki kedisiplinan untuk menanamkan benih firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dengan firman Tuhan mengisi kehidupan kita, maka tanpa kita sadari kita sedang mengubah pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau tadi ada pikiran sadar, ada pikiran di bawah sadar. Dan firman Tuhan itu yang akan mengubah pikiran bawah sadar kita. Makanya metanoia itu adalah pikiran yang diubahkan. Pikiran yang mengalami pembaruan. Saudara, kalau kita terus menanamkan benih firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita, seperti yang kita sudah sering mendengar untuk kita bagaimana semuanya diajak, jemaat itu diajak untuk suka membaca Alkitab. Ayo saudara, kita mulai terus, jangan kendor, terus disiplin, komitmen untuk kita membaca Alkitab. Enggak cuma membaca tapi kita merenungkan. Setelah merenungkan, melakukan.
Setelah kita melakukan, kita menyaksikan atau membagikan kesaksian hidup kita dari firman itu. Sudah, saya percaya kalau kita terus menanam firman Tuhan di dalam pikiran kita, maka pada saat kita memori pengalaman buruk itu recall atau muncul dalam pikiran kita, maka apa yang menjadi antisipasi atau respon dari memori yang recall tadi, kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Jadi kalau kita nggak pernah menanamkan firman Tuhan dalam pikiran kita, maka saat memori itu recall atau muncul, maka respon kita bisa menjadi naik darah, bisa menjadi marah, bisa menjadi sedih, bisa menjadi kecewa atau sakit hati. Tapi kalau kita menanamkan firman Tuhan terus-menerus dan merenungkan itu artinya kita memikirkannya berulang-ulang dalam pikiran kita. Maka hal-hal memori yang lama, pengalaman buruk yang mungkin muncul kembali dalam pikiran kita, kita meresponinya dengan sesuai dengan firman Tuhan. Inilah ajaibnya kalau kita secara disiplin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka itu yang akan menggarisi pikiran bawah sadar kita. Nah saudara, tanpa kita sadari, saat kita menanamkan benih firman Tuhan itu secara disiplin dalam kehidupan kita membaca firman Tuhan itu, maka tanpa kita sadari, value hidup kita itu berubah. Karena belief systemnya sudah diubah oleh firman Tuhan. Maka kemudian value atau nilai hidup kita, nilai-nilai etika moral hidup kita mengalami perubahan. Dan saat ini mengalami perubahan, kita membiasakan untuk hidup di dalam perubahan itu akhirnya menghasilkan karakter dalam hidup kita. Ayo saudara, saya ajak. Kalau saudara mungkin hari ini hidupmu terasa menyedihkan atau terasa membosankan, yuk sama-sama baca firman Tuhan. Disiplinkan dirimu baca firman Tuhan. Komit untuk baca firman Tuhan. Karena tanpa saudara sadari, belief system kita mulai diubah. Kita mulai mengenal Tuhan lebih dalam. Kita bahkan mengalami pengalaman dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Dan itu yang akan tertanam di dalam pikiran kita. Sehingga itu menjadi pengalaman yang khusus, cerita yang khusus dari Tuhan untuk hidup kita. Dan pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu akan menghasilkan karakter. Dan saudara bisa mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara, hidupmu menghasilkan buah yang menyenangkan hati Bapa di surga, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, yang bisa menjadi berkat buat orang banyak. Siapa tahu pengalaman buruk saudara diubahkan Tuhan menjadi berkat buat teman-teman yang mengalami pengalaman yang sama, yang mungkin dulu senasib dengan saudara dulu. Hari ini saya percaya, saudara, persoalan apapun Tuhan akan bawa untuk mengubah kita semua. Karena itu, yuk kita sama-sama terus berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Saya percaya pada waktu kita terus menanamkan firman Tuhan dalam hidup kita, kita sedang menjaga pohon kehidupan kita untuk dialiri dengan air kehidupan dari firman Tuhan. Dan saya percaya sebentar lagi hidup saudara pasti akan berubah waktu saudara tertanam dalam firman Tuhan dan menghasilkan buah. Dan apa saja yang saudara kerjakan, perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Amin saudara. Apa saja ini bukan berarti kita ingin itu, kita ingin ini, kita ingin itu seperti lagu Doraemon, ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, semuanya bisa dikabulkan. Bukan, tapi keinginan kita itu diselaraskan
dengan kehendak Tuhan, diselaraskan dengan rencana Tuhan. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki itu selaras, itu seperti Tuhan yang punya kehendak dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi kita nggak hidup dengan agenda pribadi kita nggak hidup dengan rencana kita, tapi kita hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan buat hidup kita. Mari, sebelum nanti kita akan berdoa untuk teman-teman yang memerlukan dukungan doa di Mezbah Doa ini, kita datang pada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita katakan, Bapa, Engkau mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu Tuhan, Kau tahu cerita taku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan kami, kanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti
Panggilan ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, buat setiap hidup kami, buat setiap pengalaman kami. Kau tahu cerita hidup kami hingga saat ini. Kami bawa hidup kami kepadamu, kami serahkan segalanya. Biar nyata kebaikanmu buat setiap kami, ya Yesus. Jamah hati kami, pulihkan setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Hari ini kami berdoa, kalau ada di antara umat-Mu, mereka yang memerlukan pemulihan, mereka yang memerlukan pemberesan, mari Tuhan, Kau nyatakan dalam pribadi mereka, dalam hati mereka, setiap pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka menyadari Tuhan hadir di sana. Tuhan sangat peduli dengan kehidupan mereka. Mereka gak dibiarkan sendirian. Tuhan memperhatikan. Matamu melihat Tuhan. Hatimu yang penuh kasih biarlah tercurah hari ini. Di dalam setiap pengalaman-pengalaman dari umat-Mu, pengalaman-pengalaman dari setiap kami. Biar itu menjadi obat yang menyembuhkan luka-luka kami, yang menyembuhkan semua trauma-trauma kami, yang menyembuhkan semua ketakutan kami. Bahkan kalau ada di antara kami yang hari ini dibelenggu dengan ketakutan, kekhawatiran, kegalauan dalam hidup mereka, biarlah hari ini Engkau hadir di dalam hidup mereka. Damai sejahtera-Mu turun, memberikan ketenangan. Damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah di dalam hati dan akal pikiran mereka. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara kehidupan mereka. Kalau ada hati yang luka, biarlah kasih-Mu yang membalut hari-hari ini. Mereka yang mengalami kesedihan, mereka yang sedang terpuruk, biarlah sukacita Tuhan menjadi kekuatan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sembuhkan umat-Mu, sembuhkan umat-Mu. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, memulihkan. Kami juga berdoa untuk teman-teman jemaat-Mu, umat-Mu hari ini. Mereka yang ada di dalam sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kami berdoa, baik itu kanker, baik itu sakit darah tinggi, stroke, jantung, semuanya Tuhan, organ-organ di dalam tubuh yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan. Biarlah hari ini kesembuhan-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit apapun namanya, di dalam nama Yesus, Allah kami Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ada di dalam pergumulan hari-hari ini, kami tahu Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan segala yang mereka perlukan, baik di dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun juga ya Tuhan. Hari-hari ini biarlah Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang menunjukkan jalan, Engkau yang membuka pintu buat mereka, pintu kesempatan Kau bukakan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kalau ada hubungan-hubungan yang rusak hari-hari ini, baik di dalam keluarga, di dalam apapun juga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami, Engkau turut hadir, memulihkan, menyembuhkan, merendahkan setiap hati, memulihkan setiap hati yang ada, sehingga tidak ada ego yang ada di sana, tapi Engkau yang memulihkan dan menaklukkan setiap ego hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu mengalir buat setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu, setiap persoalan masalah apapun juga, kami tahu Yesuslah jawabannya. Yesuslah jawabannya. Biar kami terus merenungkan firman-Mu. Biarlah kami terus bertekun Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan buat setiap hidup kami. Dan firman-Mu yang mengajar setiap hidup kami. Untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri mezbah doa kami hari ini. Biarlah kami siapkan hati dan hidup kami untuk kami terima berkat Tuhan. Mari saudara kita angkat dua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa saudara di mezbah doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.